Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di chapter 21 part yang ketiga. Langsung aja ya, kita akan mengerjakan soal terkait dengan leasing, dan ini masih di accounting by lessee atau pihak yang menyewa ya. Kita baca soalnya bareng-bareng. Di sini ada Adams Corporation, dia di awal tahun 2011 menandatangani kontrak 5 tahun untuk menyewa mesin ya, dan ini non-cancelable, tidak bisa di-cancel. Kemudian the term of the lease called Adam to make annual payment, dia harus bayar tiap tahun $9.000 di setiap awal tahun. Oke, ini penting ya, jadi dia pembayaran di awal tahun dan harus teman-teman catat karena nanti akan berpengaruh pada penggunaan tabel ya. Kalau di awal tahun kita pakai present value annuity due, kalau di akhir tahun atau akhir periode kita pakai present value of ordinary annuity, gitu ya. Jadi ada PVAD annuity due, ada PVOA ordinary annuity. Nah ini yang di awal, ya pembayaran di awal, yang di akhir. Oke. Nah mesinnya itu umurnya 6 tahun useful life-nya, dan dia punya 5.000 unguaranteed residual value. Adam uses the straight line method, dia mendepresiasikan mesin itu menggunakan metode garis lurus, dan incremental borrowing rate-nya adalah 10% karena lesser implicit rate-nya unknown atau impracticable to determine, tidak diketahui. Oke. Nah sekarang saya akan bahas sedikit mengenai unguaranteed residual value, apakah itu? Jadi ada dua nih residual value ketika kita menyewa, itu ada yang guaranteed dan unguaranteed ya. Satu digaransi, satu tidak gitu ya. Apa bedanya? Kalau kita kan nyewa nih 5 tahun, padahal asetnya umurnya 6 tahun, berarti masih ada sisa setahun dong, berarti otomatis akan ada residual value. Maksudnya aset itu pasti akan punya nilai itu di akhir tahun kelima, ya nggak? Nah, kalau guaranteed itu berarti si Adam, ini kita berpura-pura garansi dulu ya, Adam itu harus menggaransi ya, menggaransikan bahwa aset itu nanti nilai sisanya segitu, nggak boleh kurang gitu ya. Jadi nanti kalau dia mau balikin asetnya, nilainya harus 5.000 ya, nilai pasarnya gitu ya. Atau kalau dia mau beli asetnya, dia harus bayar 5.000 ke si lessor gitu ya. Tapi kalau unguaranteed ya bisa jadi kurang gitu ya, karena dia tidak menggaransikan, tidak diharuskan untuk menjaga nilainya seperti itu. Nah ini ada di buku, sudah sebentar. Oke, sudah saya highlight mengenai garanti unguaranteed ya, teman-teman juga bisa baca sendiri. Sini ya, the guaranteed residual value is either, jadi pengertiannya ada dua untuk garanti. Kebetulan di sini kasusnya adalah si Air France dan ILFC ya. The certain or determinable amount that Air France, ini lessee-nya, will pay ILFC at the end of the lease to purchase the aircraft. Jadi jumlah yang akan dibayarkan oleh si lessee ke lessor gitu ya pada akhir masa leasing gitu ya. Jadi kalau misalnya leasingnya sudah berakhir, dia harus bayar 5.000, baru asetnya kan fix jadi miliknya si lessee. Atau kebalikannya, kalau aset nggak mau dia beli, dia harus garansikan bahwa nilainya 5.000 gitu. Ketika asetnya dibalikin, nilainya masih 5.000 gitu. Itu yang garanti. Tapi kalau if not guaranteed in full, maka istilahnya adalah the unguaranteed residual value. Ya, jadi dia nggak bisa memastikan gitu, tidak ada strict harus segitu nilainya. Nah, kebetulan kasusnya di sini adalah yang unguaranteed. Sekarang efeknya apa? Garanti dan unguaranteed. Efeknya adalah ketika dia unguaranteed, maka 5.000 ini tidak perlu di present value kan. Gitu ya, tidak perlu. Tapi kalau dia garanti, maka nanti 5.000 itu harus di present value kan untuk menambah nilai asetnya. Gitu ya. Oke, kita langsung aja jawab pertanyaan yang A. What type of lease is this? Explain. Jadi dari narasi ini, teman-teman bisa simpulkan nggak? Dia masuk ke finance atau operating lease? Kita jawab. Nah, jawabannya harus kita lihat dari 4 kriteria ya. Capitalization kriterianya, yang pertama, ada nggak transfer ownership? No, tidak ada info di soalnya. Kemudian ada nggak bargain purchase opsi untuk membeli? Nggak ada juga. Kemudian yang ketiga, lease term, masa sewanya itu apakah major part dari umur asetnya?
Ternyata kita lihat dia nyewa 5 tahun, sedangkan nomor aset 6 tahun, dan ini 5/6 adalah 83,3% yang melebihi 75% itu ya. Berarti dia masuk ke memenuhi kriteria nomor 3. Dan nomor 4, present value of minimum lease payment-nya substantially all of FMV of property. Apakah nilai masa kininya mendekati fair market value-nya? Seperti kita baca di soal, tidak ada info mengenai fair market value, berarti jawabannya unknown. Maka yang memenuhi syarat hanya 1, 3, tapi sudah cukup ya. 3 ini untuk mengkategorikan transaksi tadi sebagai finance lease ya. Finance lease karena syarat nomor 3 terpenuhi. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, balik dulu. Compute the present value. Nilai masa kini dari minimum lease payment. Minimum lease payment-nya ini ya. Kan dia bayar 9.900. Nah, kita harus hitung nilai masa kininya. Oke, caranya sangat gampang. Payment-nya adalah 9.900. Kita kalikan dengan faktornya ya. Faktornya adalah bunga 10%, tadi di soal ada ya. Dan N-nya 5. N itu adalah 5 tahun. Dapatlah kita 4,1. Saya akan tunjukkan dapatnya. Kita gunakan tabel nih. Annuity due ya. Tadi 10 nih ya, 10 dengan kebalik. N-nya 5, I-nya 10. Nih ya, berarti yang ini. 4,16987 kecoret. Nih ya, 4,16986. Oke, dia buletin yang di sini. Nah, gitu ya cara nyarinya. Dan teman-teman jangan lupa kita pakai rumus PVAD, present value of annuity due. Kenapa? Karena bayarnya di awal. Ya, tapi kalau bayarnya di akhir, teman-teman pakai tabel yang satunya, yang ini, PVA, atau saya nyebutnya, PVOA gitu ya. PVOA, present value of annuity, ordinary annuity. Ini kalau bayarnya di akhir. Teman-teman bisa lihat di sini, 5, 10, angkanya beda ya, 3,7. Kalau tadi kita 4,1, gitu ya. Jadi harus hati-hati menggunakan tabelnya. Harus ingat pakai yang PVAD atau PVOA. Itu membedakannya dari soalnya nih ya, dari at the beginning of each year. Dari kapan dia bayar. Kalau di awal pakai annuity due, kalau di akhir ordinary annuity. Nah, tinggal dikali, dapatlah kita 41.565. Jadi tuh kita ngegambarinnya gini, seret gitu ya. Ini tahun ke-0, ini tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5. Nah, sebentar. Saya ganti dulu ke pen. Ini kan kita bayar 9.000, 9.000, 9.000 gitu ya. Nah, kita pengen tahu nilai sekarangnya berapa sih? 9 kali 5 kan sebenarnya 45 ya nggak? Kalau kita, ini lagi dia 9,9 ya. Hampir 50, hampir 10. Anggaplah dia 10. 10 kali 5 kan 50.000 ya. Tapi 50.000 itu kan kalau kita hitung secara total. Tapi kalau di present value kan ditarik gitu ya. Tarik ke depan. Ternyata nilainya hanya 41.565. Gitu ya. Saya hapus dulu. Oke, maka jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah seperti ini. Lease machine under finance lease pada lease liability sebesar 41.565. Ya. Jadi jurnalnya lease machine under finance lease ini aset ya teman-teman. Jadi asetnya Adam bertambah, utangnya juga bertambah. Jadi jangan tulis mesin aja. Kalau tulis mesin aja salah karena ini adalah mesin yang masih leasing gitu. Jadi harus jelas lease machine under finance lease. Mesin sewa di bawah finance lease. Kemudian jurnal apa lagi? Lease liability pada cash. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Januari kita ini kontrak langsung bayar. Ya, ada di soal. Sebentar saya balik dulu. Nah ini. Adam make annual payment 9.000. Adam membuat pembayaran tahunan 9.000 at the beginning of the year. Pada awal tahun starting Januari 1. Jadi di 1 Januari itu dia langsung bayar ya. Maka jurnalnya adalah lease liability, kan dia punya liability nih. Nah, lease liability pada cash 9968. Jurnalnya sama setiap tahun. Kayak gitu ya. Jadi ada dua. Satu jurnal yang menyatakan kontraknya atau penambahan aset, kedua adalah jurnal pembayaran. Dan ini adalah lease amortization schedule. Teman-teman pasti udah sangat familiar dengan tabel ini karena ini sama dengan ini namanya effective interest method ya.
Sama seperti kita ngitung bonds payable. Jadi kita pertama tanggalnya dulu. Di tanggal 1 Januari 2011 kita punya list liability 41 tadi ya dari asset present value. Kemudian di tanggal 1 juga kita bayar bunga. Ya enggak? Maka di sini namanya list payment. Ini akan sama terus. Yang beda apa? Interest expense-nya. Dapat dari mana interest expense? Itu adalah 10% tadi ya, incremental tadi, borrowing rate dikali dengan carrying value dari liability-nya. Pokoknya sama deh sama si bonds itu. Ya. Jadi kita tuh pengen tahu loh, dari yang kita bayarkan 9.000, margin dia tuh berapa sih atau bunganya gitu kan. Nah, ini bunganya dia menurun ya. Kayak gitu. Nah, ini adalah sisa pengurangan utangnya. Gitu ya. Kita lihat di sini. Di di 1 Januari kenapa interest expense-nya 0? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena belum terutang ya. Jadi yang namanya bunga itu kan terutangnya atau munculnya kalau sudah lewat masa periodenya gitu ya. Kan dia tadi baru nyewa nih. Nih, dia kan baru nyewa. Jadi tanggal 1 itu dia tanda tangan kontrak, langsung bayar. Berarti belum ada bunga dong di situ ya nggak? Kan di hari itu juga. Makanya di sini 0. Ini 0. Belum ada bunga yang terutang. Kemudian reduction in liability-nya berarti ini dikurang ini ya. List payment dikurang interest 9.000 masih 9.000, maka utangnya berkurang 9.000 dari 41 dikurang 9.000 dapat 31.597 gitu. Kemudian di periode selanjutnya pembayarannya sama kan, utuh gitu ya. Bukan utuh, totalnya akan selalu sama tapi bunganya langsung kita kalikan dengan yang ini 10% ya. 10% dikali sama 31.597 dapat 3160 dibuletin ya. Nah, maka pengurangan utangnya adalah 9.000 dikurang 3.000 dapat 6.000. Kayak gini terus. Nah, ini nanti hasilnya ini dikurang ini. Turun sampai hutangnya 0 habis ya. Coba saya hapus dulu sebentar, ini kayaknya udah mulai penuh. Saya mau menjelaskan suatu konsep di sini. Oke. Oke, di sini kalau teman-teman perhatikan ya. Pembayaran itu selalu sama ya nggak setiap tahun. Yang berbeda apa? Bunganya. Bunganya besar di awal, kecil di akhir ya, dia menurun. Utangnya besar di awal, ini besar di pertama kali aja ya. Utangnya itu naik ya nggak, membesar. Awalnya kecil, nambah sampai akhirnya besar gitu. Artinya apa teman-teman? Di sini effective interest rate method atau EIR itu sistem ribawi ini ya. Dia itu konsepnya adalah kita besar bayar bunga di awal 3.000 ya. Turun dan kita kecil bayar pokok di awal nih, kecil kan? Maksudnya ini kan pokoknya bisa dibilang, ini kan utangnya gitu ya, ini bunganya. Itu di awal 6.000, 7.000 baru naik di akhir-akhir membesar gitu ya, kebalikan. Artinya apa? Kalau kita bertransaksi riba dengan bunga gitu ya, berutang dengan bunga itu di awal-awal periode itu kita bayar bunganya aja, pokoknya tuh kecil gitu ya. Walaupun ini secara cash-nya itu sama gitu ya, tapi komponen di dalamnya itu besar bunganya. Nanti di akhir baru pokoknya. Maka kalau kita macet di tengah-tengah itu uang kita sebenarnya baru buat bayar bunganya aja, kayak gitu ya logikanya. Oke. Nah, ini terus gitu ya caranya. List liability-nya ini dikurang ke sini. Dapat ini gitu ya, dikurang sini dapat ini sampai akhirnya 0. Seperti itu. Nah, kemudian jurnal tadi kan Januari 2011. Gimana kalau di 2012 kita tinggal di akhir tahunnya kita jangan lupa mendepresiasi dulu. Depreciation expense pada akumulasi 8.000 dapat dari mana? Karena dia pakai straight line gampang ya, nilai asetnya langsung kita bagi 5. Gitu. 41.565 tadi nih ya. Yang ini langsung kita bagi 5 aja. Kemudian setelah jurnal depresiasi ada interest expense pada interest payable. Dapat dari mana nih 3160? Lagi-lagi dapat dari tabel ini ya. Nah, ini. Yang ini. Interest expense pada interest payable. Kenapa ini dicatat di Desember? Nah, ini ya. Karena kan dia sudah terutang. Jadi memang di akhir tahun itu kita harus catat berapa bunganya walaupun nanti dibayarnya di Januari gitu ya.
Kemudian Januari jurnalnya adalah seperti ini.